Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Pacul Geni. Di video kali ini masih berkaitan dengan tanaman anggur ya. Sebelumnya saya ucapkan minta maaf dulu kepada teman-teman, karena bukan maksud saya untuk menggurui, tapi di video ini saya akan mencoba berbagi pengalaman kepada teman-teman, dan bila mana teman-teman bila ada pendapat yang lain bisa diketik di kolom komentar di bawah ini. Bagi teman-teman yang mau menanam anggur, tentunya akan memilih bibit baik yang dari grafting atau okulasi dan stek langsung. Oke, kita bahas kelebihan untuk masing-masing baik dari grafting atau okulasi dan stek langsung. Yang pertama dari hasil okulasi atau grafting. Untuk membuat bibit dari grafting atau okulasi, biasanya kita menggunakan batang bawah. Batang bawah ini biasa disebut rootstock, dan biasanya varietas yang digunakan adalah varietas lokal. Sebenarnya untuk sebutan lokal itu pun karena sudah beradaptasi di Indonesia dan terbukti tanamannya itu vigor, untuk ketahanan cuaca juga sangat bagus, sehingga tanaman tersebut biasa digunakan untuk batang bawah dan atasnya disambung dengan varian tertentu yang kita inginkan, sehingga hasil tanaman itu bila ditanam di Indonesia atau di suatu daerah yang cocok dengan iklim dari batang bawahnya, itu tanaman akan cepat tumbuh subur. Biasanya varietas yang digunakan adalah seperti Yellow Belgia, Red Master, terus Alfonso, bahkan ada varietas yang lain yang dari impor juga, itu hanya untuk batang bawah. Untuk pembuatan bibit dari okulasi atau grafting ini memang tergolong sangat lama, karena kita harus menumbuhkan akar dulu pada tanaman atau batang bawah yang akan kita gunakan. Kita bisa menggunakan baik grafting secara sisip atau kita tempel pada kulitnya, atau bisa juga menggunakan cara sambung pucuk, sehingga tanaman yang dihasilkan itu memang umurnya sudah lumayan lama, bisa sampai 3 bulan atau 4 bulan, karena tanaman harus hidup dulu baru kita proses untuk grafting dan kita rawat untuk membesarkannya. Varian lokal yang kita gunakan untuk membuat bibit okulasi sebenarnya itu adalah hasil impor juga, karena di Indonesia tidak ada tanaman anggur yang asli Indonesia, dan memang anggur itu didatangkan dari luar negeri dan masuk ke Indonesia, dan baru kita seleksi mana yang cocok dengan iklim Indonesia dan bisa bertahan baik kekeringan maupun curah hujan yang tinggi. Untuk cara yang kedua adalah dengan cara stek atau tancap langsung. Untuk membuat bibit dengan cara stek ini tergolong sangat mudah dan sangat cepat, karena kita hanya memotong bagian cabang pada tanaman anggur dan langsung kita tanam begitu saja. Untuk proses pembuatannya biasanya kita hanya memerlukan waktu 1,5 bulan, kita sudah mendapatkan bibit dari hasil stek. Untuk ketahanan cuaca, bibit dari hasil stek tanaman impor ini kita masih meragukan, karena di berbagai varian itu memang sangat sulit sekali untuk tumbuh, serta tidak tahan dengan cuaca, baik curah hujan yang tinggi ataupun kekeringan. Untuk bibit hasil stek biasanya ditanam dengan cara diakalin ya.
bisa atapnya dikasih plastik UV, dan bisa ditanam di planter bag maupun di pot, sehingga penyiraman atau kadar air pada media tanam bisa kita kontrol secara konsisten. Jadi bagi teman-teman yang menanam anggur, terserah mau menanam bibit hasil okulasi atau grafting yang menggunakan batang bawah lokal atau stek secara langsung, itu bebas ya teman-teman, karena di wilayah Indonesia ini iklimnya berbeda-beda atau cuacanya berbeda-beda. Baik yang menggunakan stek, ada yang tumbuh dengan bagus, ada juga yang menggunakan hasil grafting atau okulasi tumbuh bagus, dan begitu juga sebaliknya. Untuk menanam sebenarnya banyak yang kita perhatikan, baik media tanam, bibit, dan cara perawatan, baik pemupukan, baik pengontrolan terhadap hama dan jamur. Oke, bagi teman-teman yang baru hadir di channel Pacul Geni ini, silahkan untuk klik like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan dengan info-info menarik dari channel Pacul Geni. Dan bagi teman-teman yang punya opini lain atau punya pengalaman lain tentang menanam anggur, baik dari stek maupun dari hasil okulasi, silahkan ketik di kolom komentar di bawah ini. Oke, sekian dulu video dari channel Pacul Geni, semoga bermanfaat dan kita terus menanam, dan menanam. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.